Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis pupuk NPK yang digunakan di perkebunan kelapa sawit. Banyak pertanyaan kepada The Brondol adalah kenapa NPK yang digunakan adalah NPK yang tidak sama kandungannya, yang tidak setara 3 angka nitrogen, fosfor, dan kaliumnya, tapi cenderung menggunakan NPK yang berbeda angka-angkanya. Kita akan bahas itu. Jadi kembali lagi, NPK yang kita gunakan di kelapa sawit. Jadi NPK yang kita gunakan di kelapa sawit itu adalah baik di pembibitan ataupun di produksi. Kemudian di sini ataupun TM, kemudian di sini ada TBM diantaranya, tanaman belum menghasilkan. NPK yang digunakan relatif sama, yaitu adalah bahwa NPK yang tidak memiliki unsur hara yang sama. Yang sama itu artinya misalnya gini, pupuk itu NPK itu ada yang 15, 15, 15 atau 16, 16, 16. Tapi kenapa kita tidak menggunakan ini sebagai rekomendasi di beberapa penggunaan kelapa sawit, baik di bibitan ataupun di TBM atau di TM, tapi cenderung menggunakan NPK yang berbeda ke kandungan unsur di dalam pupuk itu sendiri. Misalnya di bibitan itu ada yang menggunakan NPK 15, 15, 64, kemudian ada 12, 12, 17-2. Kemudian di TBM itu rekomendasinya adalah dengan menggunakan 12, 12, 17-2. Ini. Kemudian di TM ini kita menggunakan adalah pupuk 13, 8, 27, 2. Ada juga yang kandungannya 13, 6, 27, 2. Artinya bahwa kita tidak ada rekomendasi menggunakan tiga pupuk NPK yang memiliki 3 unsur yang sama kandungannya, persentase yang sama, baik nitrogennya, P2O5-nya, ataupun K2O-nya itu nggak sama. Tapi kita menggunakan NPK yang beda gini. Salah satu alasannya bahwa tanaman kelapa sawit selain membutuhkan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya, maka kita masih ada angka yang keempat, yaitu adalah magnesium. Jadi kita masih ada N, P, K, dan magnesiumnya. Persentase nitrogennya, persentase P2O5-nya, persentase K2O, dan persentase magnesium oksidanya. Di sini kita masih mengandung itu, tapi di sini tidak dijelaskan. Rata-rata hanya menggunakan misalnya 15, 15, 16, 16, 16 plus TE misalnya dengan menggunakan trace elemen, tapi tidak ada faktor apa tuh kandungan yang ketiga adalah magnesium yang cukup relevan atau cukup dibuktikan oleh tanaman kelapa sawit. Itu, yaitu yang pertama alasannya. Alasan yang kedua adalah tidak menggunakan yang ketiga ini karena bahwa setiap stage ataupun setiap tahap di dalam kelapa sawit sendiri memiliki kebutuhan yang berbeda-beda unsur haranya. Misalnya di pembibitan 15, 15, 64 diberikan pada usia pertama kali pemupukan di MN, di nursery, di mana kita membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang banyak, maka dimasukkan 15, 15, 64 ini. Kemudian setelah dia usia 1 bulan di nursery, kita ganti menjadi 12, 12, 17, 2. Di mana kandungan kalium K2O-nya adalah 17% K2O ini adalah untuk sebagai pembesaran bonggol dari bibit itu sendiri, akan membantu pembesaran bonggol. Jika diberikan yang setara, maka bonggolnya relatif lebih sedikit. Itu alasannya kenapa kita tidak menggunakan ini, karena bonggolnya nanti akan tidak sebesar kalau kita menggunakan 12, 12, 17, 2. Kemudian di TBM ini sudah masuk ke sudah masuk ke tanaman di lapangan, maka tetap kita masih menggunakan 12, 12, 17, 2 dengan tingkat bahwa persiapan panen dengan menggunakan 17% K2O ini adalah untuk mulai pengisian baik pembungaan ataupun pengisian buah nantinya yang akan menjamin keberhasilan dari proses produksi atau proses trans dari TBM menjadi tanaman menghasilkan nantinya. Kemudian di TM kita berganti arahnya.
kita sudah menggunakan 13.8.27.2 atau 13.6.27.2 dengan titik yang paling penting adalah bahwa nitrogen kemudian kalium ini sudah saya terangkan berkali-kali, tapi tidak alasannya kenapa tidak kita menggunakan yang ini tapi kita lebih menggunakan yang ini, karena bahwa biomasa yang dipanen ataupun janjangan yang dipanen kemudian kita bawa ke pabrik untuk diolah menjadi minyak, menghasilkan, kemudian dari minyak itu kemudian sebagian kita menghasilkan byproduct atau misalnya janjangan kosong, solid, dan apapun itu byproductnya ataupun limbahnya, jumlah unsur hara yang keluar berbeda. Sebagai contoh, di dalam janjangan kosong sendiri, dalam 1 ton janjangan kosong, maka setaranya 7 kg urea, 2,4 kg rock fosfat, 19,3 KCl atau MOP, dan setara lagi adalah 4,4 kiserit. Di sini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kebutuhan unsur hara yang tidak sama, karena biomasa yang dikeluarkan dari pemanenan kelapa sawit juga tidak sama. Kecuali bahwa di dalam kandungan janjangan kosong ataupun misalnya solid ataupun yang lainnya ternyata bahwa kandungannya hampir sama, 15 misalnya 7 kg atau kandungannya berapa persennya sama angkanya, maka kita relatif akan menggunakan yang sama. Tapi dalam hal ini bahwa yang kita begitu panen, kita panen buah segarnya, kemudian kita olah ke pabrik, ternyata biomasa ataupun unsur hara yang keluar dari pabriknya sendiri, dari panen itu sendiri, itu berbeda-beda angkanya. Ternyata faktor kehilangan yang terbesar adalah kaliumnya. Maka kita harus menambahkan kalium, karena bahwa di dalam janjangan kosong sebagai salah satu parameternya saja adalah 19,3 kg KCl, setaranya dengan janjangan kosong sebanyak 1 ton. Artinya bahwa besar sekali kalium yang hilang akibat dari pemanenan kelapa sawit kita. Kalau kita tidak menambah dengan unsur hara yang kaliumnya tinggi, maka jangan berharap tanaman kita akan memiliki kelestarian produksi. Maka ketika kita menggunakan NPK di dalam tanaman yang sudah menghasilkan, maka kita akan harus memasukkan kembali kalium dalam jumlah yang banyak sekali dibandingkan unsur hara nitrogen ataupun fosfor ataupun magnesiumnya. Maka dari itu para planter dan para petani semuanya, inilah kenapa alasannya kita tidak menggunakan yang 15-15-15, 16-16-16, karena bahwa biomasa yang keluar akibat dari proses pemanenan jumlahnya berbeda-beda dari setiap unsurnya. Maka kita harus kembalikan lagi, Pak Pendi, apakah nggak bisa dengan menggunakan 15-15? Bisa saja, 16-16 juga bisa saja kita gunakan untuk tanaman kelapa sawit kita, namun jumlahnya relatif harus banyak dibandingkan misalnya faktor kehilangannya beda-beda, mendekati ini ternyata kita menggunakan yang 27% K2O, kenapa enggak? Kalau menggunakan 16-16-16, 15-15-15 bisa. Namun jumlahnya yang harus dimasukkan jauh lebih banyak, karena bicara tentang unsur hara yang hilang dan bicara tentang berapa unsur yang harus dikembalikan dari pemupukan NPK yang harus kita laksanakan. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan tanpa syarat kepada kita. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.